Hello everyone, welcome back to FPLS 3 Bola Weekly Video. Ya, hari ini kita akan membahas untuk Game Week 20 final karena pertandingan terakhir Aston Villa Newcastle sudah berakhir dengan kemenangan Aston Villa 2-0 dan ada seseorang admin yang mendapatkan hasil luar biasa dari Aston Villa ya. Merangsek untuk tidak menjadi close, dan di weekly video ini kita juga akan membahas highest lowest dari kita berempat, oke. Dan tentunya kita akan ada review juga untuk game 19, di mana kita akan membahas tentang defending, attacking, dan player stats-nya. Lalu kita juga ada Q&A. Tentunya ini hot topic, kenapa? Karena De Bruyne dan Vardy kita tahu sekarang dilanda cedera ya. Jadi sekarang banyak banget manajer yang punya, dan sekarang harus mengganti premium itu ya. Termasuk sebenarnya yang ditanyakan Salah. Salah sebenarnya nggak cedera, tapi kan dia lagi turun ya formnya ya. Dan terakhir juga kita ada planning dari kita berempat serta captaincy option. Kita akan bahas satu persatu. Captainnya siapa sih Game Week 20 ini? Oke. Lanjut aja, di Game Week 20 deadline ini adalah tanggal 26 Januari setengah 12. Dan di sini ada Liga S3 Bolik untuk Januari, dan ini udah 263 poin ya. Dan kita akan mengakhiri Januari ini di Game Week 20, teman-teman. Ya gitu kan, kayaknya satu lagi 21, karena 20 ke 21 itu mepet ya ternyata. Jadi 21 bahkan itu mulainya 30 Januari. Jadi ya teman-teman manajer deadline jangan lupa ya, karena ini mepet banget nih. Di 20 itu beres tanggal 9 subuh, mulai lagi itu tanggal 30. Jadi cuman kayak selang satu hari gitu. Dan di 21 itu beresnya tanggal 1 Februari subuh. Di Game Week 22-nya mulai lagi tanggal 3 Februari. Jadi ini tolong diperhatikan teman-teman deadline-nya. Karena udah sampai ke 23 ternyata guys. Geber. 23, 24 ini digeber semua sih. Jadi seperti Boxing Day lagi ya. Boxing Day. Oke, gak lama-lama aja. Kita ke Hayos. Congratulations. Dengan 106 poin pengguna chip kita di double game week ini, Zo. Menggunakan free-nya. Gimana Zo? Yang keren di sini itu ada di silang premium. Kita gimana Zo? Ini sebenarnya expected gue highest karena gue pakai chip, ya malu kalau nggak highest lawan yang non. Oke, siap. Oke. Tapi ini sebenarnya sangat tidak diharapkan ya, premium gue nggak ada yang hasil sama sekali. Ya, ada 4 di situ ya? Ada 4. Ya. Salah, De Bruyne, Werner, Vardy blank semua. Wow. Tolong banget sama. Dan lu pakai Werner itu bingung. Nggak ketebak sih so. Kena racun dikit sih, cuma ya bingung juga. Gue mau masukin siapa lagi juga, terlalu banyak posibilitasnya. Ya, betul. Ya, cukup sebenarnya ya ada sedikit bersyukur sih karena ada kayak pemain Maddison, Antonio, Double Dev City menghasilkan duanya. Maddison itu saran saya. Betul, terima kasih. Ya, inilah. Oke, disyukuri aja Zo ya, karena total poin sekarang 1128 ya. Pasti naik dong, hijau dong ya. Hijau dong. Ya, nyusul ini. Oke, next kita ke lowest. Siapakah? Evan. Wow, 95 itu lowest guys di kita. Tipis ya. Padahal kemarin kita pas bikin planning itu bukan Evan ya. Itu Evan ya. Cuy. Sampai hari terakhir Villa lawan Newcastle, gue tuh masih pede banget gak akan lowest cuy. Evan tuh sisa 2, Martinez, target. Gue sisa 2 juga, Martinez, Wilson. Walaupun Wilsonnya blank, kalau Martinez dan target sama-sama clean sheet pun, gue tuh gak kesusul. Oke. Martinez dan target clean sheet dan dapat bonus poin 3 pun si targetnya, gue tuh nggak kesusul. Martinez Evan assist cuy. Targetnya. Iya, target Evan assist. Kesusul gue gara-gara assist. Target tuh udah 10 match gak assist. Kenapa
Tapi Kenapa anyway, harus saat sekarang gitu ya? Tapi anyway, ya, gue nggak apa-apa sih karena sebenarnya target gue di Game Week 19 ini ya karena gue mainnya agak agresif ya. Memang gue targetnya nge-save chip dan meminimalkan damage dari orang-orang yang pakai chip dulu sebenarnya. I see. Dan walaupun gue sekarang lowas, sebenarnya gue merasa ini bukan game week yang bagus ya. Ini gue kalau masuk Twitter, sebelumnya tuh orang post score tuh biasa-biasa aja sih. Kenapa minggu ini tuh kayak orang yang post score tuh ya 150 poin, 120 poin. Gak bagus lah. Terus orang nge-post gitu, aduh mau beli Diaz gak kebeli, beli Stones. Sialan orang-orang kayak begini. Terus 27 poin, lu Tony juga punya gitu ya. Jadi, apa ya, terus De Bruyne, gue tuh udah yakin banget Kapten De Bruyne coy. Minggu ini adalah minggu ini adalah minggu what if banget buat gue. Ini adalah minggu halu banget buat gue. Karena gini, kalau kalian nonton pertandingan pertama City lawan Crystal Palace, De Bruyne corner disundul Diaz. Iya, betul. Kalau itu masuk, gue punya poin swing dong. De Bruyne gue dikali 2 asisnya, terus dapat bonus poin, Diaz pun dapat bonus poin kan. Iya. Yang terjadi Diaz disundul, ketepis, diambil Stones-nya yang dapat. Pertandingan kedua lawan Aston Villa, asis. De Bruyne tuh ngirim umpan ke Cancelo gocek, tendang kena tiang. Kena mistar gawang ya. Kalau itu nggak kena tiang, poin swing lagi dong buat. Nah, terus De Bruyne cedera menit 59. Gue halu nih, gue pakai fitur yang kemarin kita bahas di Mister Gawang, yang what if-nya itu, what if Ya. Kalau itu semua, kalau Diaz tuh gak ketepis tapi masuk, terus Cancelo nendang tuh gak kena tiang tapi masuk, terus De Bruyne tuh gak cedera menit 58. Poin gue sekarang tuh di 120 sekian, hampir 130. Wadah. Dan ranking gue tuh ada di ya tapi ya udah lah ya Jangan halu yang bener ya. Ya, terus gue belajar satu hal banget sih di minggu ini, yaitu adalah defense itu nggak kalah penting dibanding attack. Karena kalau kalian lihat di sini ya, 11 pemain gue ini pertama kali kayaknya sepanjang gue main FPL. 11 pemain gue, 11-11-nya gak ada yang nyetak gol. Gagal semua nyetak gol, coy. Coba lu lihat, 11-11-nya gak ada yang nyetak gol. Iya juga sih. Ya kan? 10 lah ya, 10. Kan kapten, kiper tidak kita hitung dong. 10 player dong. Masa kiper bikin gol? Gue punya Vardy, gue punya Wilson, gue punya penalti taker-nya De Bruyne sama Fernandes sama Vardy. Gak ada yang nyetak gol satupun. Tapi poin gue 95 dan gue panah hijau. Ranking gue naik gitu. Jadi, makanya mulai sekarang juga gue kayak milih kapten, gue gak ngeliat XG doang. Karena ternyata gue bisa dapat poin yang besar walaupun gue gak dapat gol sih. Gue ngeliatnya XGI sekarang. Oke. Karena digabung berarti ya dengan asis ya. Koval asis, De Bruyne asis kan lumayan itu nambah-nambah poin kita tuh, dia asis gitu kan ya. Oke. Ya itulah cukup gitu. Oke, sip. And for your information, Evan itu 96 dan gue sendiri 98 poin. 96 karena asis target. Oke, next kita akan bahas untuk Game Week 19 review ya. Setelah kita menjalani long week gitu ya. Nah, di sini ada review dari SGC dan defensif ya. Di sini ada beberapa aset yang mungkin kita perlu jadi watchlist atau kita tandai. Kenapa? Karena somehow yang biasanya nggak ada di atas tuh. Seperti Arsenal dan Crystal Palace. Sheffield loh. Sheffield juga ya sebenarnya. Sheffield. Lawan Tottenham. XG-nya di bawah 1. Iya. Dan padahal kebobol 3. Crystal Palace kebobol 4 gitu ya. Yap, betul. Nih, Crystal Palace kebobol 4, tapi big chance conceded-nya sebenarnya cuma 1 loh lawan City. Jadi ya kalau lawannya gampang, why not? Ya, betul. Dan for your information memang ini karena Game Week 19 kita hitungnya bukan last match ya. Jadi ada yang memang ada 2 pertandingan tuh, contoh kayak Liverpool. Pokoknya double game week itu 2 pertandingan jadi kehitungnya ya. Nah, ada yang 1 pertandingan. Betul. Tapi XGC-nya lebih besar daripada yang 2 pertandingan, yaitu Wolves. Lawan West Brom loh. Lawan West Brom kebobolan 3 dengan XGC 2,38 ya. Memang memang goal attempts-nya kecil. Goal attempts-nya kecil. Hanya 12 kali percobaan, 8 kali in the box dan hanya kena 5 on target. Tapi cuman masalahnya 5 kena on target. Ada 2 penalti. Jadi ya mungkin cukup sial ya. Karena bagi gue juga punya size 1 poin, cadangan bench pertama Justin 14 poin.
Itu kalau gue tuker aja udah nambah 13 poin gitu kan. Harusnya bisa highest ya. 111 gitu ya. Harusnya udah bisa highest, cuman ya somehow ya memang beginilah FPL ya. Oh, satu lagi yang bisa dilihat nih. Ini sangat menunjukkan kenapa Pope dan Martinez itu the best 2 goalkeeper sih di FPL. I see. Karena mereka tuh selalu di bawah ya. Burnley sama Aston Villa nggak selalu di bawah lah, tapi Burnley tuh sering di bawah. Lu lihat goal attempts conceded mereka tuh banyak banget. Game 19 tuh Burnley 42 kali kena, itu terbanyak. Aston Villa 35 tuh ketiga terbanyak. Tapi big chance conceded mereka kecil banget, 2/3. Jadi apa ya, Martinez sama Pope tuh bakal banyak save karena shotnya banyak tapi bukan big chance gitu. Itu shot-shot dan luar kotak penalti yang eksisinya kecil, jadi dan terhitungnya safe gitu ya. Terus bonus poinnya juga udah paling gede ya, Ton ya? Iya. Sekarang. Bonus poin kiper rekor satu musim itu 23 bonus poin. 23. Baru 19 match udah 21 poin. 21. Bonus poin. Nih. Poin Pope musim ini sejauh ini sampai game week ke-19 itu cuma beda 2 sama poin Kevin De Bruyne. Gila enggak lu? Harga Pope 5,4, harga De Bruyne 11, jadi Pope Martinez ini udah poin Martinez tuh kayaknya lebih gede daripada poin ini deh. Kayaknya daripada poin Rashford juga gedein poin Martinez mungkin Wah. Yang ini belum pastiin. Ya kita coba lihat nanti ya. Oke, next itu dia defensif. Jadi ya teman-teman bisa lihat juga. Nah, ini attacking ya, as always ada beberapa tim yang memang selalu di atas ya. Kita lihat City dan Leicester, ada Liverpool juga. Tetap Liverpool turun ya. 4 match terakhir tuh mulai banyak gagal bikin gol. Ya, gue lihat di Instagram mungkin FPL update tips gitu kalau nggak salah. Sejak terakhir scoring itu ada satu tim yaitu Liverpool 87 shot belum nyetak gol tuh. Yang keduanya Leeds United itu 27, sekitar 20-an sih. Tapi ya kebayang aja ya satu tim nyetak 80 shot dan belum ada yang gol gitu. Itu frustasi apa gitu. Itu tim Werner tapi tim. Werner semua. Ya, untuk attacking juga kita bisa lihat ada Newcastle di bawah situ. Jadi somehow gue juga cukup kecewa sih dengan performa Newcastle ya, apalagi Wilson-nya sendiri sudah jarang banget ya dapat shot gitu. Jadi lu lihat kan 8 tim terbawah itu 7-nya single game week. Jadi masuk akal kalau mereka ada di bawah, betul kan? Ya, setuju, itu setuju. Tapi Newcastle itu double game week, 2 pertandingan ada di bawah. Dan ya itu 0,65 tuh big chance-nya 2 pertandingan. Jadi dan shoot on target hanya 2. Jadi anggapan satu pertandingan cuma 1 on target gitu ya. Mau mengharapkan apa gitu kan? Kalau tim kita nggak punya De Bruyne, nggak punya Vardy, mungkin transfer pertama gue tuh Wilson sih yang keluar. Iya, tapi setuju. Gue juga gitu. Jadi Burke versi 2 ya. Burke tapi forward cuy. Gue punya Burke 2. Aduh. Ya, oke. Next kita lihat playernya. Nah, player di sini sangat mengejutkan. Kenapa? Karena ada Matheus Pereira di atas, di mana dari West Brom. Jarang-jarang ya West Brom ada di atas ya. Dia XG-nya gede karena dapat 2 penalti, Tom. Iya. Ya, makanya dibilang jarang-jarang ya. Kalau mau dilihat paling atas Antonio sih. Bakal kayak one week wonder nggak sih Matheus Pereira ini? Cuman ya ini aja lah gitu. Ini gue juga kurang tahu sih. Cuman kalau memang dilihat memang ada efek dari big manager Sam Allardyce yang memang mengubah mindset atau cara bermain West Brom ya. Cuman gue nggak tahu juga nih karena gue belum lihat tactical playing-nya. Cuman secara hasil dia bisa fight until the end dan menang gitu lawan Wolves. Itu something yang memang kita perlu hati-hati ya. Apalagi kalau kita menargetkan tim lawan West Brom gitu kan. Jadi hati-hati juga nih. Dulu kan kita selalu nyecer kalau nggak West Brom, Sheffield gitu, Fulham. Beli tuh. Ya. Sekarang West Brom cukup diperhitungkan lah. Ya. Dan di sini juga kalau misalnya dilihat ada Stone Diaz di situ masuknya. XG-nya cuma beda 0,01. Tapi poinnya 2 cuy. Terus yang gue kesel lagi Vardy. Vardy tuh biasa banyak orang bilang statbuster. Kenapa? Karena namanya gak muncul di sini tapi golnya ada. Sekarang dia statbuster banget, namanya muncul ranking 4 tapi golnya gak ada. Dan pas gue ada Gundogan loh, Tom. Di nomor 3 tuh ada Gundogan loh. Iya, Gundogan. Gue penasaran sama Bowen sih. Buat info kalian juga ya. Bowen itu selama main di West Ham udah nyetak 10 gol. 10-10-nya dia cetak kalau dia main bareng Antonio. Kebalikannya,
Soucek atau gimana pun bacanya lah Soucek gitu ya. Di West Ham udah nyetak 5 gol. 5-5-nya dicetak saat Antonio gak main. Oh, interesting. Jadi mereka kayak saling berlawan ya. Kayak ada role play yang memang somehow feel in feel out ya. Iya. Ya, cuma kalau memang diperhatiin dari kemarin juga Bowen mainnya maju banget loh. Jadi kayak second striker hitungannya. I see. Kalau lu nonton. Nah, ini mungkin yang bisa analisis taktik yang lebih ngerti ya kenapa kok Soucek waktu Antonio ada gak nyetak gol, tapi Bowen waktu Antonio ada nyetak gol 10 gitu ya. I see. Ya, kita nggak bisa ngomong apa-apa dari angka di sini. Itu eye test. Itu harus nonton. Itu eye test betul. Itu ekstensi dari eye test. Ya. Betul. Ya, kalau memang mau dilihat di sini paling bawah ada Maddison dan Foden. XG-nya cukup kecil. Kok Maddison 2 gol loh padahal. Dengan XG-nya 0,4. Jadi long shoot 2 dari 3 gol terakhir. Ya. Dan touch area penalti terbanyak Foden ya di bawah. Tapi ya kita bisa lihat on targetnya hanya 1. Jadi nanti kita akan bahas untuk pengganti Salah gitu ya. Nanti kita akan bahas. Betul. Bukan nanti sekarang. Sekarang kita akan bahas. Jadi iya, siap. Ini ada 2 pertanyaan, ada 2 berita nih di atasnya dari Ben Dinnery. Kayaknya ini udah agak lama juga udah tahu. Kalau De Bruyne sama Vardy itu cedera. Terus di situ ada Salah juga yang off form gitu. Nah, ini ada banyak pertanyaan nih sampai kecil-kecil gitu ya. Gua capture-nya. Salah nih keep apa sell, De Bruyne gimana digantinya siapa, Vardy gantinya siapa, worth it gak, segala macem. Oke, jawaban singkat dari gue sih gini. Kalau kalian punya Vardy atau De Bruyne, mereka lebih prioritas dijual daripada Salah. Kenapa? Karena kalau tadi kita lihat number-nya tuh, Liverpool tuh shoot-nya sebenarnya masih banyak, cuma targetnya sedikit banget. Buat gue, Liverpool lagi jadi Bamford gitu ya, kayak lu banyak peluang. Tapi klasis permanen itu kan ya. Jadi maksud gue sejelek-jeleknya finishingnya Salah. Masa sih 100 shot gak masuk Liverpool gitu ya. Jadi Liverpool ini XG di 5 pertandingan terakhir itu 4 pertandingan terakhir XG-nya 4, sekian. Golnya 0. Ini tuh underperformer terbesar di FPL sekarang. Jadi suatu saat ini ombaknya pasti bakal berubah kalau kata gue. Jadi prioritasnya dulu De Bruyne sama Vardy out. Nah, yang bikin susah adalah gini. Kalau De Bruyne sama Vardy out ke premium lagi, sekarang tuh premium lagi pada gak meyakinkan ya. Sterling performnya belum gimana. Dengan hilang De Bruyne sama Vardy itu kita udah hilang 2 pilihan utama sih kalau kata gue di premium. Aubameyang kemarin bagus, tapi sekarang lagi ada personal reason. Sekarang katanya lagi nggak tahu, kayaknya pulang ke Gabon juga dia, jadi unavailable juga. Wow. Jadi susah kan kita mau tukar premium gimana? Tapi kalau mau tukar ke yang mid price, concern gue gini. Kalau kita De Bruyne jadi misalnya Maddison atau Barnes, terus Vardy misalnya jadi Antonio gitu ya, kita punya uang. Tapi saat kita mau beli Salah atau mau beli De Bruyne lagi, nanti harus lebih dari 1 transfer, karena structure tim kita berubah-ubah gitu. Jadi kalau gue suggest antara ke premium atau ke budget sekalian. Cuma kalau ke budget, kekurangannya adalah nanti lu bakal ada tuh in the bank 8 juta. Nah itu kan kadang-kadang ada orang yang nyaman gatel. Iya, ngapain gue di dalam di bank gitu. Lu malah gatel minus untuk habisin uang yang padahal belum terpakai gitu. Nah, jadi di section ini kita udah nyiapin data nih. Kalau kalian mau tukar ke premium, pilihannya siapa aja. Kalau mau tukar ke mid price, pilihannya siapa aja. Kalau mau tukar ke budget, pilihannya siapa aja. Nah, ini dari premium dulu deh. Siapa sih yang bahas premium teh tadi? Evan aja, Evan. Kenapa? Evan. Karena Evan ada planning untuk ganti ke premium. Cuman ya kalau lu lihat premium tadi semuanya kebanyakan di midfield ya. Vardy, itu atas forward, bawah midfield, Van. Itu ada 2 tabel kan atas bawah kan. So far Auba yang tadi lu bilang kalau midfield ya. Gua kan biasa lebih concern ke midfield. Kalau Auba lu bilang ada personal reason, dia balik ke Gabon. Ya lu ngapain beli? Toh nggak akan main juga berarti kan. Belum ada info lebih lanjut ya. Ya belum ada info lebih lanjut. Oh, De Bruyne cedera. Bruno everyone have it. Wajib. Kalau sampai lu belum punya De Bruyne, saatnya sekarang punya. Iya, ada yang salah dengan cara mainnya sih sebenarnya. Intinya 3 orang itu semua orang wajib punya sih. Kalau sekarang Bruno, Son, Salah itu kayak ya must have-nya sekarang sebenarnya. Kalau hitungannya kayak Shield juga sebenarnya kan. Mungkin Salah nggak terlalu kali ya sekarang ya kalau Salah. Tapi kalau di top 10K, efektif ownership Salah itu masih lebih gede loh. Gede ya? Daripada Bruno. Jadi somehow mereka masih percaya itu di top 10K.
masih termasuk shield sebenarnya kan, jadinya. Tapi ya, gini, di sana. Gini, top 10K sebelum game 19 mulai. Sekarang kita nggak tahu, kita harus nunggu game 20 kan. Gue yakin yang pada jual-jualin salah tuh di top 10K itu. Nah, pilihannya itu antara cuma 3, Mane, Sterling, atau Rashford. Kalau gue pribadi, gue akan lebih memilih Rashford walaupun ada di paling bawah. Rashford paling bawah, Van? Rashford paling bawah. 0,4 XGI-nya. XGI 0,4, tapi kan lu... Last for match. Iya, last for match-nya kan, nggak tahu ya, lu bakal menghitung Fulham atau enggak. Fulham tuh dia cuma main 5 menit terakhir. Jadi pasti kehitung. Maksudnya ya 5 menit terakhir nggak ada harapan apa-apa. Maksudnya anggapan lu, 3 match lah ya hitungnya ya. Ya 3 match. Gua hitungnya 4-nya dari yang Wolf, Aston Villa, Burnley, Liverpool gitu. Lawan Burnley dia main 79 menit doang, tapi dia ngasilin 1 assist. Lawan Wolf dia ada 1 gol, jadi sebenarnya dia dari 4 match 1 gol 1 assist gitu ya. Not bad buat Rashford sih. Dan mungkin kalau lu pilih Rashford buat ini ya, next match ya. Iya betul. Lu ngejarnya next match sih kan Rashford lawannya Sheffield. Yang lu lihat tadi Sheffield ancur-ancuran bro musim ini. Iya, lu berharap apa sih? Maksudnya itu kayak lu lagi mau mendulang poin aja, lu saatnya punya Bruno, punya Rashford, apalagi yang lu harapin dari poin gede pasti dapat gitu. Kasarnya kan kayak gitu. Jadi De Bruyne bisa masih ke premium mid ya. Tapi kalau Vardy gimana tuh? Vardy, aduh, Aguero-nya Covid, Werner kayak begitu, Jesus tidak ada. Jesus belum regular play gitu ya. Mau ke Bobby kah? Jangan. Firmino. Tapi bagus loh datanya. Data Firmino attacking-nya kalau lawan ini. Kita share dulu ya. Tadi belum diomongin di awal. Jadi ini semua pemain diurutin berdasarkan XGI. Ya. Tapi kita kasih data juga tuh, GA tuh goal attempt, shot-nya berapa, SIB tuh shot in the box, shot on target. Nah, semua striker yang paling banyak metriknya, gue kasih warna biru. Yang paling dikit gue kasih warna merah, yang tengah-tengah warna hijau. Jadi sebenarnya kalau dilihat di situ, kalau striker biru, kayaknya hijau Firmino, yang lainnya merah semua. Jadi ya kalau striker berarti semua mengarah ke Kane gitu ya? Drafting sih kalau kata gue ya. Karena gini, kalau lu gak milih Salah dan lu gak milih Mane, kenapa lu bisa punya alasan milih Firmino, iya gak sih? Kalau Salah tuh tadi di mid aja gak lu pilih Mane itu, lu lebih pilih Rashford, masa lu lebih pilih Firmino? Ya, gue sih begitu ya. Makanya ya kalau di forward pilihannya cuma 1 Kane. Satu lagi ya paling banter jatuhnya kita ke mid price ya, bukan premium lagi sih. Jatuhnya kayak karena di premium istilahnya udah nggak ada pilihan. Oke, kalau gitu kita coba lihat mid price ya. Lihat coba ya. Oke, mid price. Ada Cavani di sana forward. Ada Lacazette juga. Ya. Boleh. Nah, Lacazette ya boleh lah. Zo lah, ngomong lah Zo. Kesukaan lu tuh. Oke. Buat di harga mid price nih, buat forward dulu ya. Opsinya banyak. Ada Cavani, Lacazette, Abraham, Bamford sekarang udah mid price ya. Mid price di sini 6,5 sampai 9. Jadi masih masuk ke mid price. Oke. Ya, kalau di sini bahkan masih ada nama Martial sama DCL di situ. DCL kalau mau pembeda banget sih karena mulai turun ya. Ownership-nya di bawah 30% cuy sekarang. Tadinya 90 loh. Cavani, Martial di sini Cavani ternyata XGI-nya lebih tinggi dari Martial ya. Meskipun data goal attempts-nya lebih kecil gitu ya. Paling sedikit, shot in the box paling sedikit, shot on target paling dikit. Tapi berarti shot dia tuh berkualitas banget, itu pengalaman striker sih kalau kata gue sih. Iya. Bisa di depan gawang. Itu ada nama Abraham, kalau lu mau perhatikan, baru hat-trick tuh. Oh iya. Lawan Luton tapi cuy. Tapi ya hati-hati aja di rotasi karena justru baru main di cup gitu ya. Kalau gua perhatiin kan tadi Auba kemungkinan cabut, berarti kan cuma punya striker utama 1 Lacazette. Sebenarnya ya cukup menjanjikan harusnya. I see. Oh, satu lagi kelebihan mid price ini menurut gue ya. Di sini tuh gak ada nama Ings karena last 4 match dia sempat cedera gitu loh, cuma jadi poin pengganti. XGI-nya jelek kan sekarang sembuh nih. Kalau lu pindahnya ke mid price ini dan lu mau beli Ings, lu nggak usah terlalu susah mikirin duit atau ganti-ganti struktur tim lagi karena Ings tuh masuk mid price. Itu salah satu. Oh iya sih, 8,1 kayak dia. Ya itu soal forward mid price lah.
Kalau di mid, kalau di gelandang gimana sih? Ya kalau di mid sih ya masih ada nama Barnes sih paling tinggi. Ini karena kemarin lagi pas double game week juga oke banget ya. Barnes sama Madison. Cuma di sini kerennya ya justru Madison nggak ada di table ini ya. Justru tadi Barnes, udah sempat kita bahas ya 0,4 ya XG-nya ya. Karena dari long shoot terus, kalau Barnes emang berarti open play-nya bagus juga ya. Goal attempt-nya aja ada 13 paling tinggi untuk mid price. Setara sama Bamford loh, berarti jumlah shot-nya Barnes. Berarti Barnes ini Bamford tapi mid lah. Bamford tapi gelandang. Tapi cara mainnya kayak Bowen, second striker. Ya, betul itu. Cuma sekarang nggak ada Vardy. Gua nggak tahu nih kalau nggak ada Vardy gimana Leicester bakal main. Iya. Ya, dari statistik kita nggak bisa ngomong, tapi kalau dari yang eye-test-nya memang paham nih kayak ruang taktik SBR gitu ya, mungkin mereka bisa bikin analisis dulu sih sebenarnya. Oke, kalau Leicester nggak ada Vardy ini cara mainnya bakal kayak gimana? Siapa pemain paling berbahaya? Ya kita di luar kapasitas gua lah kalau itu lagi. Dan mungkin buat informasi juga itu kenapa ada Jota, karena kita statistiknya last 4 match. Jadi last 4 match Jota ternyata bagus banget ya. Sampai masih muncul gitu. Belum cedera. Hames. Satu lagi yang gue gak nyangka, Grealish tuh ternyata nilai goal rate-nya kecil banget loh. Goal attempts dia 4 pertentanya cuma 2 kali nembak, cuma 1 shot on target. Cuma chance creative-nya tinggi. Chance creative-nya 12. Ya kalau kita ngomong chance creative, kita bisa lihat Mount malah ya. Mount lah. Itu 17 loh somehow. Itu gede sendiri loh. Lu lihat satu tabel itu ya, termasuk yang premium tadi nggak ada yang chance creative. Tapi apakah mungkin ini efek karena nggak ada Ziyech, jadi dia lebih bisa berkreasi, atau memang dia yang harusnya umpan, jadi ya kita belum tahu ya. Dan dia set piece taker juga. Chelsea kan kalau set piece lumayan bagus tuh, sebelum Zuma di drop kan dia banyak kan nyampe ke Zuma, ke Rudiger gitu. I see. Ya, itu pilihan lah. Next kita ke budget. Nah kalau budget ini gue yang perlu ngomong, kenapa? Karena gue udah early transfer nih. Dari KDB gue udah transfer gitu ke budget ini. Nah sebenarnya budget ini menarik banget. Kenapa? Karena ternyata poin-poin mereka pun bisa bersaing dengan harga mid bahkan premium gitu kan. Contoh nyata terakhir kan Antonio 18 poin, rata-rata ya berarti 9 poin per game. Di mana itu aja sama dengan Kane kemarinnya 9. Nah, belum kita ngomong Saka. Saka juga kemarin udah dapat 9 poin. Gundogan juga sama 18 gitu ya. Jadi nama-nama pencetak gol semua ya. Jadi gue kalau pencetak gol satu pun namanya kok asing semua. Gue gak punya pencetak gol semua. Tapi yang forward namanya aneh semua, Ton. Iya sih, ini somehow di 4 match terakhir ternyata tim seperti Watkins goal trade-nya ada. Dan yang nama-nama yang ada cukup jarang masuk. Iya, McBurney, Sharp. Ya ini kita bisa lihat dari last 4 matches ya. Cuman memang kita bisa lihat nih Brighton ternyata punya goal threat yang memang tinggi berarti kan dari strikernya. Jadi kalau memang kalian mau cari Brighton, memang Brighton pengen kalian kira bakal naik gitu, kalian jangan cari gelandangnya atau bahkan backnya. Ini udah jelas banget gitu, strikernya punya goal threat gitu kan. Tapi gini Ton, kalau kata gue Ton, kalau lu pakai Brighton ya, ada 2 nama Brighton di sana, ada Connolly, ada Mopey. Kita nggak tahu siapa yang bisa nyetak gol. Kalau lu ngambil Sheffield, ada McBurney, ada Sharp. Kita nggak tahu siapa yang bisa nyetak gol. Tapi kalau ambil West Ham, Antonio, nggak ada lagi pemain West Ham lain yang di sana gitu. Jadi itu udah pas banget lah buat gue. Nah, begitu juga dengan mid sih sebenarnya ya. Ada Saka, Gundogan, Pereira, Foden. Jadi balik lagi ke tim kalian sendiri. Jangan sampai gue takutnya gini, terjebak juga dengan kalian punya 3 player, tapi somehow saat kalian mau masukin si premium player, kalian harus minus karena harus mengeluarkan si budget ini gitu. Nah, itu jangan sampai, apalagi kalian punya Gundogan, Foden, sama misalnya Stones. Saat kalian KDB udah pulih, kalian mau masukin, atau misalnya yang parah, Aguero pulih gitu, udah bisa main. Kalian harus 2, mau nggak mau. Kenapa? Karena forward ditransfer, mid ditransfer gitu. Nah, itu harus hati-hati ya teman-teman ya semua ya. Dan untuk Aston Villa kita bisa lihat ternyata somehow goal trade-nya yang dari midfield itu ada Traore dan El Ghazi, cuman cukup kecil XGI-nya gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan Watkins ya kita bisa lihat secara statistik datanya Watkins kemana-mana ya.
Dan sama yang tadi Ton, kalau lu ambil El Ghazi, lu bisa ada El Ghazi, bisa ada Traore, bisa ada Barkley namanya di sana. Lu kan menyebar kemungkinan lu dapet poin sebenarnya. Lu kan pengennya poinnya satu orang itu aja yang lu dapet. Iya, betul. Ya, sebenarnya El Ghazi juga kenapa statnya rendah last 4 match? Karena dia mainnya nggak pernah hampir full time ya, gua rasa ya. Terakhir mungkin dari sub, dari bench terus nggak sih? Iya, kayaknya mungkin dari 4 match terakhir 2 kali inti tapi di sub, terus 2 kali lagi masuk dari bench kayak. Iya. Jadi mungkin ya itu pengaruh ke SGI-nya ya. Dan yang menarik banget tuh Gundogan buat gue, Ton. 15 goal attempt. 12 di dalam kotak penalti. Dan 5 on target. Wah. Itu lebih banyak daripada pemain-pemain premium lain loh. Pemain premium lain tuh gak ada yang shot in the box-nya 12. Coba. Gol 12. Paling tinggi itu Firmino. 13. Tapi itu forward. Iya, mid tuh paling tinggi Aubameyang. Aubameyang 11. Wah. Menarik ya Gundogan ya. Tapi tanpa KDB. Sekarang tanpa KDB. Oke deh. Kalau gitu kita coba bahas. Gue mau bahas juga gini nih. Gundogan tanpa KDB. Gundogan tanpa KDB. Oh, sok. Ini kayaknya penting sih, soalnya memang kita perlunya tanpa KDB jadinya ya. Betul, karena kan ini Gundogan mendapatkan angka gini saat dia bermain bareng KDB kan. Iya. Oke, soal ini ya, soal Gundogan tanpa KDB ya. Jadi, nah ini sebenarnya Gundogan ada di sini tuh sebenarnya kelewat sama kita main Sats karena angka dia naiknya sedikit-sedikit. Sebenarnya kalau yang nonton terus, sebenarnya kepantau sih Gundogannya tanpa maju. Gue dapat informasi kemarin dari FPL Black Box dari Mark Satterns. Sepanjang karir Gundogan di Manchester City, ini adalah 6 pertandingan terbanyak dia melakukan shot. Jadi dia sebelumnya nggak pernah ada di role ini gitu. Gue sempat kepikiran mau beli Gundogan, tapi gue mau tahu kalau City tanpa KDB itu gimana mainnya. Gue kemarin sempat cari data, kapan sih terakhir City tanpa KDB? 2 tahun lalu cuy, tahun 2018-2019. Gue nggak tahu juga, itu bisa mewakilkan keadaan sekarang apa enggak. Terus di 2018-2019 ini, gue lihat siapa sih pemain yang gacor. Gacor itu bukan bahasa Indonesia resmi apa ya pemainnya, tapi kayaknya pada ngerti lah pemain yang gacor. Pemain yang gacor. Saat City main tanpa KDB, nggak bisa dipakai coy, karena ternyata pemain yang paling tokcer nomor 1 adalah Aguero. Sekarang lagi COVID. Pemain paling tokcer kedua itu Raheem Sterling. Oke ya, itu bisa jadi bayangan kita ya. Pemain tokcer ketiga itu David Silva. Udah bisa dipakai. Terus pemain tokcer keempat itu Gabjes. Tapi Jesus juga sekarang lagi off form. Jadi susah banget nih kita ngomong. Kelima tuh ini Bernardo Silva. 5-6 tuh Bernardo Silva sama Mahrez lah. Tapi intinya dulu kan Foden belum ada, terus Gundogan juga role-nya beda ya. Jadi kalau kita ngeliat histori lama ke yang jauh itu, buat gue kurang relevan. Paling bisa dipakai Sterling, tapi ya Sterling juga sekarang formnya juga nggak lagi bagus-bagus amat. Data yang kita punya musim ini, City tanpa KDB, itu cuma 30 menit kemarin doang. Jadi setelah KDB itu keluar, kan mereka main 30 menit lagi kan? Iya, bener. Di 30 menit ini City tuh melakukan 8 shot. 4 dari Gundogan. Jadi, ya walaupun sampel size-nya kecil banget ya, gue gak bisa bilang ini mewakili ya. Tapi, dan eye test gue juga terbatas, gue cuma nonton sebisanya doang. Mungkin role KDB ini memang dipegang Gundogan sih, karena kelihatan nih, setengah jam Gundogan bisa 4 shot, itu berarti... Kan kemarin gue sempat bahas, kenapa gue merasa menyesal tidak membeli Gundogan, karena Gundogan adalah, kalau di role play-nya kayak third person-nya, City itu selalu main tiki-taka tapi bentuknya triangle. Jadinya 3 posisinya. Dan selalu Gundogan tuh open space. Jadi kalau dia passing ke sini, gua tahu posisi gua harus di mana supaya bisa bikin triangle, gua passing ke sini dan gua langsung maju. Jadi nggak pernah yang udah passing gitu. Ya tiki-taka pasti triangle sih, Pan. Cuma gua nggak ngerti nih, saat dia membuka open space, tujuan dia membuka open space itu apa? Biar dia bisa buka ruang buat teman-temannya, atau biar dia bisa punya ruang untuk create chances, atau dia bisa punya ruang tembak sendiri kan? Kebanyakannya, kalau yang gue nonton, kebanyakannya ruang tembak dia. Nah, kalau ruang tembak itu, maka buat gue, Gundogan ini aset yang oke banget sih, harga 5,5 gitu, harga berapa sih sekarang? Di bawah 6 lah pasti kan? Ya masalah. Ya, jadi itulah pembahasan Manchester City tanpa KDB itu terbatas ke 2 tahun lalu atau 30 menit terakhir ganda. Oke. 30, jauh banget ya, jauh banget. Oke, kalau gitu kita coba lihat aja plan dari masing-masing kita untuk game week berikutnya, yaitu game week 20. Evan. Nah, karena Evan masih tertinggi dari antara kita, silakan Evan duluan. Pasti out-nya
Vardy, De Bruyne salah satu atau dua-duanya, gue belum tahu ya, tapi kemungkinan gue nggak tahu sih, mungkin lo ada free transfer nggak? Gue ada free transfer cuma satu. Oke. Nah, cuma kalau gue lihat gini, dengan line up kayak sekarang ini, Soucek gue tuh masih di cadangan. Masih bisa jadi mengisi ya? Ya, sebenarnya bisa aja Soucek masuk gantiin salah satu yang cedera, terus gue cuma transfer satu, gue usah minus. Tapi masalahnya, pemain gue itu harganya pasti turun terus kalau gue nggak transfer sekarang. Gue nggak peduli sama price sih untuk saat ini. Apalagi kalau gue jual De Bruyne ke Gundogan, wah, gue di bank kayak Raya lah, gue beli siapa pun bisa. Jadi karena harga turun nggak apa-apa. Tapi masalahnya kalau memang gue pengen punya pemain itu, kayak misal gue jual Vardy beli Kane, gue nggak mau punya Kane game week 20 karena lawan Liverpool. Tapi game week 21 anyway gue memang butuh Harry Kane karena lawan Brighton. Game week 23 gue memang butuh Harry Kane karena lawan West Brom gitu ya. Jadi gue lagi mikir nih, kalau memang gue butuh kenapa nggak gue beli sekarang aja. Tapi ya itu belum tahu lah. Tapi kalau gue jual Vardy pasti ke Kane karena udah dibahas tadi ya, kalau gue commit price asa nanggung. Kalau gue ke Antonio, gue ngerasa uang gue di bank akan kebanyakan. Vardy ke Antonio, terus De Bruyne juga diturunin lagi ya nanti. Ya, ke Kane aja. Kalau De Bruyne gue masih sangat 50-50 sebenarnya antara Gundogan. Mungkin Gundogan 55, Sterling 45 ya. Kalau Gundogan, kenapa tadi udah dibahaskan sama kita ya, Gundogan ini semuanya bagus. Tapi Sterling, kalau kalian yang tahu Late Riser ya, Pranil Chef, juara FPL India 2 kali, dia tuh bikin research sendiri yang datanya di FF Scout pun nggak bisa dicari. Yaitu, gimana performa premium kalau mereka ngelawan top 6, kalau mereka ngelawan mid 6, sama kalau mereka ngelawan bottom 8. Jadi siapa yang performanya paling jomplang? Kan agak kebaca sama kita ya, Vardy itu setara gitu, mau lawan top 6, mau lawan bottom 8, dia bagus-bagusnya nyetak gol bisa, makanya dia disebut pembunuh top 6 tuh gitu ya. Dari semua pemain premium FPL, yang paling jomplang startnya itu Sterling. Jadi Sterling tuh kalau lawan top 6, kering banget gak hasil. Tapi kenapa poin Sterling bisa tinggi di FPL? Karena waktu lawan si bottom 8 ini, poinnya mengalir gitu. Nah, 3 fixture City ke depan itu West Brom, Sheffield, Burnley. Nah, jadi gue agak kepikir nih, apakah gue percaya yang si Late Riser bilang ini upside chasing menggunakan Sterling? Dan kalau gue ke Sterling, struktur tim gue sama. Kalau gue butuh Salah, gue butuh De Bruyne, ya udah jual lagi Sterling ya gitu. Atau gue mau lihat 4 game terakhir memang Gundogan yang lebih perform. Yang itu gue masih bingung. Kalau kapten, sementara ini gue Bruno, nanti dibahas di akhir juga kan ada sectionnya buat kapten. Oke. Sip, kalau gitu next itu gua dengan poin 1128 sama kayak Zo ya. Cuman ternyata dari official FPL-nya gua lebih tinggi Zo. Sorry. Jadi not today. Ya, buat information gua juga udah transfer. Tadi gua udah sempat sebut yaitu dari KDB. Udah. Transfer dari KDB jadi Gundogan. Ya. Jadi kenapa gua melakukan itu? Pertama sebenarnya gue nggak mau KDB keluar dulu. Tadinya gue pengen Podence ini jerawat gue ini gue keluarin dulu nih. Cuman problemnya gue nggak bisa masukin Gundogan karena KDB-nya itu City. Jadi gue nggak bisa punya 4. Podence lu tuh burkenya gue nggak sih, Ton? Iya. Podence di tim lu tuh burke di tim gue. Tapi lebih hasil, Ton. Aduh. Lebih hasil. Podence selama di tim gue belum ngasilin buat gue. Jadi somehow burke bisa lebih banyak poinnya daripada Podence. Ya kita lihat lah ya kapan jerawat kita itu bisa keangkat lah. Pusing kan jadinya. Jadi ya pertama itu gue nggak ada rencana transfer KDB pastinya. Makanya gue mau transfer Podence dan waktu itu gue memang udah merencanakan dia at least upgrade atau downgrade. Nah sekarang problemnya adalah karena gue udah transfer KDB, gue punya duit in the bank sekitar 7,2. Jadi Podence ini gue punya beberapa pilihan sebenarnya dan yang memang buat gue sendiri paling mungkin kalaupun gue punya transfer dan for information gue masih punya 2 free transfer ya. Podence akan gue naikin ke Maddison gitu. Atau sebenarnya ada satu bakal calon jerawat gue yang kedua yaitu Wilson. Jadi sebelum ini jadi jerawat mau gue keluarin dulu. Jadi antara jerawat yang udah jadi atau bakal calon jerawat ini. Ya Wilson akan gue ke Antonio. Kenapa? Karena Antonio akan gue pakai di game. Antonio akan gue pakai di game week sekitar 23-24.
Karena lawannya waktu itu 2-3 tuh kalau nggak salah Fulham dan Sheffield. Nah, lu yakin itu Maddison nggak Harvey Barnes aja? Tadi jumlah shotnya udah jauh banyak kan. Pertama, gue butuh penalty taker. Saat kita take sekarang, Leicester lagi lawan Brentford di FA Cup, dapat penalti barusan, Tot. Ya. Ada Maddison di lapangan, penalti takernya Yuri Tielemans. Nah, makanya. Sebelumnya itu harusnya Maddison, tapi kenapa Tielemans masih bisa muncul gitu ya, waktu awal-awal juga gitu. Nah, jadi gue pikir ya, kalau nggak punya itu, nggak apa-apa. Gue kayak Ward-Prowse deh, at least cornernya deh. Gitu. Nah, cuman ya ini gue masih bingung juga, makanya gue belum melakukan transfer. Gue sih kalau misalnya dilihat dari line up gue ini nggak ada masalah. Kecuali bakal calon jerawat Wilson ya. Jadi, gue bisa simpan free transfer gue untuk next. Kalau ada apa-apa lagi. Jadi, sementara plan gue masih ini dulu. Yang pasti Gundogan udah masuk dulu. Dan kapten gue Bruno tetap. Oke. Next. Zo. Overall rank 510.000. Beda 4.000 ya? Padahal poinnya sama loh. Zo, di-mute Zo. Nyalain dulu. Iya. Oke. Gue sebenarnya udah sedikit ahead the curve karena gue udah punya Sterling duluan dari lama. Asik. Bangga sekarang ya. Zo, gue mau komen dulu Zo. Iya, gue sedikit. Kenapa sih? Aubameyang lu free hit? Apa? Kok nggak jodoh banget tuh sama Aubameyang dijual 2 gol. 11 poin. Untungnya 2 dijual itu free hit ya kan, jadi bisa balik lagi ya. Wah, lagi form gitu kan. Ya. Nah, ini kenapa, Jo? Aubameyangnya jadi pulang kampung. Lu kurang beruntung banget sama Aubameyang. Dari 5 week terakhir, Aubameyang cuma sekali hasil di saat gue free hit. 1 assist ya. Bukan gol lagi. Di saat free hit. Jadi nggak dipakai tuh. Ya, terlepas dari itu, ini makanya gue kemungkinan besar gue mau ngeluarin Auba. Cuma sekarang pilihannya bingung. Gue bisa masukin, gue bisa downgrade jadi Maddison, jadi Barnes untuk aset Leicester. Tapi pertimbangannya sama kayak gue masukin aset City. Seberapa besar impact Vardy dalam tim Leicester? Jadi tanpa adanya Vardy, gimana nih si Maddison sama Barnes nanti? Apakah role Vardy mereka ambil atau apakah role AMF-nya mereka jadi lebih maju atau gimana? Atau justru jadi lebih defensif tanpa adanya Vardy? Gue belum tahu. Sama kayak City ini sebenarnya mungkin koreksi buat Evan tadi ya. City ini musim ini pernah sekali main tanpa KDB itu di match 5 kalau nggak salah lawan Arsenal. Gimana tuh tanpa KDB, Zo? Gue skip tuh. Gua juga nggak terlalu memperhatikan pada saat itu. Tapi gue rasa jadi intinya jadi kurang produktif aja. Jadi menurut gue kayak aset-aset City tanpa KDB ya produktivitasnya mungkin akan menurun secara garis besar ya produktivitas. Menang 1-0 ya kan lawan Arsenal ya kemarin ya di week 5. Iya. Lagi gue lihat lagi nih data match-nya langsung. Tapi Zo, gua salut sih. Saat orang-orang tuh bingung nih, aduh De Bruyne gimana, Vardy gimana ya? Lu tuh tenang gak ya. Tenang. Itu head the curve gua. Mikirnya Auba. Gini, So. Ini harusnya nih periode ini menurut gua ya. Ini adalah periode yang lu naik terus. Kenapa? Karena sebelum ini lu punya Aubameyang dan orang lain punya De Bruyne. Dan pikiran lu adalah bisa gak Aubameyang lu tuh poinnya lebih gede daripada De Bruyne? Lu punya Lacazette, orang lain punya Vardy. Biasanya kalau lu mau naik, poin Lacazette harus lebih besar daripada poin Vardy. Tapi sekarang orang-orang nggak punya De Bruyne, nggak punya Vardy, jadi lu nggak akan terpanis karena lu nggak punya De Bruyne dan Vardy. Betul. Lu kan, jadi sekarang kalau lu punya Aubameyang Lacazette, harusnya lu memang bisa naik karena orang-orang take it buat ngeluarin mereka, lu nggak usah. Tapi ya
gue gak mau mengaku itu sebagai ahead of the curve sih sebenarnya. lanjut. Satu lagi mungkin kemungkinan gue mirip kayak Ko Tony. Gue akan buang Wilson ya sebelum dia jadi jerawat. Tapi yang gue ambil di sini bukan Antonio. Kayaknya Antonio ini lagi hype banget ya kan. Tapi baru kepakainya mungkin nanti game week 23, 24. Masih agak lama gue nyimpen Antonio, sayang juga. Gue berniat masukin Watkins. Kenapa? Ya selain Villa, fixture-nya nggak susah-susah amat, tapi nggak gampang-gampang amat juga. Terus Villa ini punya banyak tabungan match fixture, ya betul. Nah, jadi gue incer kayak dalam waktu dekat gitu ya. Iya, siapa tahu ada double game week, beberapa kali double game week ya sampai game week 26 mungkin Villa bisa dapat 1 atau 2 double game week ya, menurut gue udah oke banget. I see. Alright, and kapten? Sterling. Oke, beda ya. Sebelum ke planning Evan ya, karena tadi gue skip, Zo, gue langsung lihat nih Manchester City lawan Arsenal game 5 betul tanpa Kevin De Bruyne, Zo. Thank you, Zo. Ya. Di pertandingan tersebut Gundogan 0 shot. Kok gue jadi yakin Sterling ya sekarang nih? Karena Sterling ngegolin kalau nggak salah. Golnya itu Sterling, betul. Golnya Sterling. Tapi Sterling itu cuma melakukan 2 shot. Sedikit ya, minim shot ya. Minim shot. Pemain dengan shot terbanyak itu Mahrez, 6. Tapi XG-nya kecil, berarti kan dia kebanyakan shotnya bukan dari posisi yang susah gitu posisi. Ya kan? Pemain dengan XG terbesar justru Foden. Di pertandingan itu Foden 4 kali shot, XG-nya 0,67. Jadi itu lumayan sih. Sterling yang bikin gol tuh XG-nya 0,3. Mahrez tuh 6 kali shot tapi cuma 0,3 XG-nya. Itu sama ini nggak sih? Tanpa striker juga nggak sih? Tanpa striker? Aguero. Di pertandingan ini pakai Aguero dan Aguero-nya 3 chance created. I see. Di pertandingan itu Aguero 3. Nah, pertandingan ini pertama kali Pep pakai Joao Cancelo dan 3 chance created Cancelo-nya. Gitu. Expected point dulu. Apa mau kaptenin Cancelo aja nih game 20? Ide bagus. Anyway, tapi kita lebih itu ya, itu gambaran itu gambarannya. Gundogan. Kita skip dulu, kita bahas Evan dulu. Oke, Van, ini Van. Ternyata Evan udah early transfer juga ya. Oh juga udah early, betul. Gua nggak mau tiba-tiba KDB turun harga, udah cukup turun lah, gue jual dari Mane ganti KDB 11,8, KDB berapa? Sekarang 11,9 sih, ya udah kemarin pas gue mau jual 11,7 gitu, kayak berasa rugi aja. Gue udah ganti ke Gundogan, di bank gue ada 7,2. Kalau buat sekarang, gue 2 free transfer, dan kemungkinan 1 transfer lagi itu ganti Soucek ke Rashford karena gue mengejar Sheffield. Kalau kalian tahu formnya lagi ya memang sangat-sangat jelek musim ini, cuma 1 kali imbang kan, bukan 1 kali menang lagi, 1 kali imbang, sisanya kalah semua. Lawan Sheffield ya. Tapi kenapa lu Soucek-nya Van? Gua rasa double MU udah cukup sih. Dan yang gua pengen tanya adalah kenapa lu lu berani untuk tidak menggunakan defense dari City, karena kita udah tahu City 3 fixture ke depan itu mudah. Ya lu bisa ganti size-nya mungkin menjadi yang paling murah Johnston misalnya. Buat gua maksudnya back gua nggak ada masalah gitu. Kan kita prinsip musim ini berubah balik lagi gitu ya. Kalau tim Anda tidak kenapa-napa, kenapa harus kenapa-napain? Tapi Soucek juga tidak masalah, Van. Soucek kalau lu lihat data tadi ya, yang tiba-tiba Evan bilang tuh, Soucek saat main bersama Antonio tidak pernah menghasilkan, balik sama Bowen kebalikannya. Bowen kalau tiap sama Antonio hasil. Tapi kalau Soucek bareng nggak ada Antonio hasil, bareng Antonio blank gitu. Maksudnya ya, gue justru karena lebih percaya Rashford, gue mengejar Sheffield doang nih. Karena nanti next-nya, kalau gue ngomonginnya kedua 1, Martialnya yang mau gue buang, gue mau up itu jadi Harry Kane. Begitu. Jadi so far gue sekarang mikirnya Evan udah 2 game ke depan ya?
Luar biasa ya. Intinya gue mengamankan punya 2 MU. Oke. Tapi gue mau ganti Martialnya nih. Cuman buat sekarang gue ganti Ken kan lawan Liverpool nih ya. Tidak mungkin dong. Yeah. Cukup Son aja lah 1. Gitu. Van, lu ini punya 2 free transfer memang? 2 free transfer. Satunya kan Gundogan. Nah, misalnya satu lagi gue Rashford dulu. Nextnya gue punya free transfer ganti Ken. Van, kabar bagus buat lu nih Van. Ini kita take sekarang 2 menit lalu baru keluar nih starting line up MU lawan Liverpool di FA Cup. Martial dan Bruno diistirahatin. Good news dong buat lu dong. Jadi lawan Sheffield harusnya gitu. Iya, Martial Bruno istirahat. Benar, Ri. Jadi ya buat lo potensial attacking return-nya lebih gede dah ya daripada defensifnya dari City gitu ya. Dari City, iya. Ya sebenarnya. Masa West Brom Evan mikir gini cuy. Kemarin kan misalnya unpredictable. Lu kemarin West Brom kita selalu gadang-gadang kalah lawan Wolves 3-2 menang ya. Siapa yang nyangka terus City walaupun formnya lagi naik gitu. Kemarin lawan Aston Villa juga hampir-hampiran. Ya, City terakhir lawan West Brom juga 1-1 sih. Jadi ada advantage-nya sih lu ngomong itu. Cuman gue mau mengingatkan aja, lu harus hati-hati juga sih 3 triple up MU ya. Karena gue tadi mau ngomong sebenarnya triple up dari satu pemain, apalagi attacking semua, itu lu berarti harus punya keyakinan bahwa tim itu akan mencetak 2 gol lah at least. Karena kan, 2 gol atau lebih. Karena kalau 1-0 kan nggak mungkin 3-3-nya punya andil kan? Ya, kontribusi ya. Pasti 1 ada blank dong, bener nggak? Dan apalagi kalau 3-3-nya itu kita sebut kita premium lah. Apalagi kan Martial kita bisa bilang hampir premium striker tuh, 8, kan harganya ya. 88 dia sekarang. Ya, makanya sih itu sih sebenarnya sih. Jadi kalau memang lu yakin 2-0 plus gitu ya oke juga sebenarnya untuk triple gitu kan, triple attacking. Harusnya gitu. Sheffield loh, harusnya Sheffield ya. Ya begitulah kalau planning gue. Cuman kapten aja nih rada takut. Kenapa takut? Evan kaptennya Bruno. Sterling makanya. Gundogan. Sekarang bahas kapten. Ini kan Oke, bahas Van. Kenapa? Karena lu sebelumnya yakin KDB 30. Lu pakai cuma setengahnya. Pertanggungjawabkan. Gak nyampe setengah. Dibilang juga kalau cornernya ke Diaz itu nggak kena Areola dan nggak kena Mr. Gaung Cancelo. Kalau kita halu sedikit, KDB itu big hole itu. Oke. Ini kita take tanpa briefing sama sekali ya. Jadi sekarang gue mau nanya pendapat kalian juga. Jadi sebenarnya sebelum De Bruyne cedera, gue tuh yakin banget kapten De Bruyne lagi lawan West Brom. Itu no question asal. Udah. Itu udah lewat, yang dibahas lagi. Tapi dengan cederanya De Bruyne, opsi kita berkurang nih. Di sini gue bikin 5 baris. Ini maksudnya 5 tier. Jadi yang paling atas tuh yang gue paling yakin, paling aman. Paling bawah tuh makin nggak yakin, tapi makin gambling masih masuk akal, tapi lebih kecil kemungkinannya gitu ya. Paling atas dulu ya, Bruno Fernandes udah jelas nih di FA Cup lawan Liverpool aja diistirahatin dia. Padahal Liverpoolnya pakai Salah, pakai Firmino, pakai Trent, pakai Robertson, full team lah. MU-nya ngistirahatin Fernandes. 4 last four match data nih, Fernandes XGI terbesar keempat dari seluruh pemain, nggak cuma midfield doang, termasuk striker, termasuk semua. Goal attempts dia 17, itu paling banyak dari semua posisi. Shot on target 8, terbanyak dari semua posisi. Penalty taker, itu pro-nya, itu udah meyakinkan banget ya. Nah, gue mau jawab Evan sekalian nih. Kita tuh kan main FPL sering dapat kesan nih, oke lawan Sheffield gampang. Gue kasih dulu satu data yang mungkin gue juga waktu masukin data ini gue lihat lagi ini bener apa enggak. 4 game terakhir Sheffield itu kena big chance conceded 5. Itu kelima paling sedikit seliga, berarti paling bagus kelima. Sheffield itu kena GAIBC itu tuh goal attempts in the box conceded. Jadi berapa kali lawan berhasil shot ke gawang Sheffield dari kotak penalti Sheffield 19, itu keempat paling sedikit di liga. Goal attempts conceded itu 35, kelima paling sedikit di liga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat 4 game terakhir, ini gue gak ngeliat lawan ya, mungkin Tony yang biasa ingat, tapi terakhir tuh memang Sheffield lawan Newcastle kan memang Newcastle-nya hancur-hancuran kan. Ya, game 16 Sheffield lawan Burnley kalah 1-0.
Next-nya lawan Crystal Palace kalah 2-0, next-nya lawan Newcastle menang 1-0, dan terakhir lawan Tottenham kalah 1-3. Itu last 4 match. Jadi sebenarnya 3 dari last 4 match juga ya memang lawannya Burnley, memang lawannya Crystal Palace, lawannya Newcastle sih ya. Tapi termasuk terakhir di lawan Tottenham, ternyata defense-nya itu masuk 5 besar kalau dilihat dari big chance, goal attempts conceded sama goal attempts in the box. Nah, jadi ini termasuk kontra itu, sorry ada suara anak. Termasuk kontranya kalau kaptenin Bruno lah. Tapi pro-nya itu kontranya ini. Sejauh ini gue paling yakin di Bruno nih ya. Betul. Opsi kapten berikutnya pasti yang udah populer, Salah, Kane, Son. Pro-nya ya nggak usah dicari pro-nya lah. Mereka memang orang-orang udah banyak kaptenin dari minggu ke minggu kan. Kontranya mereka sekarang saling lawan. Liverpool walaupun shoot-nya banyak, golnya lagi sedikit banget. Ini pertandingan yang gua gak tahu sih, ini tuh bisa 0-0 tapi bisa 3-3 menurut gua gitu ya. Kalau terjadinya 3-3 dan kapten kita di situ kita senang, tapi kalau terjadinya 0-0 ya zong juga. Ya, buat gua kayaknya Liverpool lagi masa di bawah gitu, terus sekarang lu ketemu MU dulu, langsung ketemu Spurs. Kalau nih MU aja full tim 0-0 lagi, imbang atau mungkin kalah, justru gue makin pro buat masang pemain Spurs. Oke. Ini ada yang menarik juga, Van, karena kan ini gue bilang tadi ya, line up FA Cup tuh baru keluar ya. Biasa kan Liverpool 4-3-3-nya kelihatan banget nih, kita punya 3 striker ya. Liverpool itu apa? Sekarang di 3 nama terbawah di line up Liverpool itu Salah, Firmino, Curtis Jones. Jones sudah bagus ya. Apakah si Curtis Jones-nya jadi striker? Karena 3 di tengah tuh Thiago, Wijnaldum, sama Milner. Jadi maksudnya Mane itu lagi di bench ya? Mane di bench, tapi maksud gue si Klopp nih ganti formasi gitu, nggak 4-3-3 lagi. Karena kalau 4-3-3, Firmino Salah sama siapa di depan? Kayaknya bukan sama Curtis Jones, bukan sama... Anyways, despite on that, berarti kan itu ada something tactical reason lah harusnya dari Klopp. Ya. Yang kita harus tunggu setelah FA Cup, hasilnya gimana kita lihat dulu gitu kan ya. Oke, next. Pilihan kapten berikutnya adalah Michael Antonio, karena formnya lagi hot. Lagi naik aja sekarang. Lagi hot-hotnya nih. Kalau game week ini kemarin 18 poin. Iya kan. Terus kalau lu kapten Antonio dan hasil, itu tuh ninja banget lah. Lu itu naiknya pasti banyak banget menurut gua sekarang. Karena ownership menurut gede. Lawan Crystal Palace. Nah, lagi-lagi nih kan kita mikirnya tadi, wah Palace nih gampang nih gitu ya. Last 4 match, jumlah big chance conceded Crystal Palace itu lebih sedikit lagi daripada Sheffield, cuma 3. Join third, terbaik ketiga, join di IPL. Padahal lawan City kemarin 4-0 ya. Tapi Guaitanya memang banyak save, memang lagi gacor juga tuh Guaita tuh. Nah, banyak save karena shotnya bukan big chance. Big chance-nya dibatasi, shotnya berarti dari jauh kan. Goal attempts di box yang masuk ke dia pun 19. Terus XGC-nya masuk 10 besar. Jadi ya nggak tahu lah ya, gue gak yakin. Nah, keempat tadinya tuh gue masukin Aubameyang di sini. Kenapa? Sorry. Kenapa? Mau ngasih tahu juga, Crystal Palace itu last 4 match itu lawan Leicester 1-1, lawan Sheffield menang 2-0, lawan Arsenal seri 0-0, lawan City 4-0. Jadi dari last 4 match itu ya lu udah lawan 3 big team. Leicester, Arsenal yang lagi hot, dan City. Ya, jadi sebenarnya agak susah juga dibilang kalau memang dia tuh jelek. Tapi kalau dilihat dari statistik, berarti dia bagus banget karena dengan statistik lawan 3 big team udah seperti ini gitu ya. Iya. Tapi Antonio lagi good form juga nih, makanya gue bilang ini tuh bisa gue bilang probability-nya makin bawah makin susah, tapi kalau lu berhasil ngedorong rank lu tuh jauh lebih tinggi gitu. Tapi masih make sense juga, nggak tiba-tiba lu kaptenin siapa? Lu kaptenin Lingard gitu, nggak tiba-tiba Lingard gitu, lu masih Antonio masih make sense lah gitu ya. Keempatnya tadinya gue tulis Aubameyang karena XG dia last 4 match ternyata paling besar, XG-nya paling besar, shot in the box-nya keempat paling banyak, tapi kan sekarang setahu gue nggak available dia ya. Terus lawan Southampton juga, ya kemarin lawan Southampton abis kalah Arsenalnya, jadi keempat ini enggak lah, kita coret aja. Nah, kelima, ini adalah buat gue, buat orang-orang kayak Evan, buat orang-orang kayak Zo ya, yang gue ngeliat ada chance nyusul orang, De Bruyne cedera, jadi gak ada kemungkinan gue dihukum karena gue kaptenin De Bruyne gitu ya.
orang-orang larinya pasti pada ke Bruno. Kalau sampai Bruno gagal, pemain-pemain 4 di situ yang gue tulis tuh Sterling, Gundogan, Barnes, Maddison, itu pemain yang bisa nge-boost lu banget sih. Okay. Alasannya tadi udah kita bahas di atas semua ya. Sterling tuh udah dicari sama Lee Tracer, dia paling jomplang kalau lawan tim papan bawah mainnya bagus. Gundogan statsnya udah dibahas banyak, Barnes juga statsnya udah dibahas banyak. Maddison tadi Tony pun mau karena lagi hot streak nih. Maddison tuh tipe-tipe yang kalau lagi gol terus, tapi kalau lagi enggak jelek turun gitu. Jelek terus gitu ya. Nah, Maddison ini lagi bagus terus nih. Jadi gue punya 5 tier tuh, tapi kita bisa bilang tier keempat tuh dibuang lah, Aubameyang gitu ya. Kalau gue sih Bruno, karena ya tipe gue yang nggak terlalu banyak ambil risiko, apalagi kapten ya. Gue ambil yang paling aman aja, tapi nggak tahu kalian bertiga nih, setelah ngeliat ini apakah ada sedikit kayaknya gue bisa gambling nih ke siapa gitu. Gimana? Yang beda dulu aja, sok Kapten Sterling kan? Iya, gue sebelumnya pengen note sesuatu dulu ya. Ini kalian teh jahat banget sih sama Frank Lampard. Chelsea pun di sini ya nama aset Chelsea ya. Bahkan di Netflix juga nggak ada. Gue kepikiran gue mau masukin Werner ke sini tadinya. Cuma saat gue lihat data dia, kolom promnya kosong, cuma kolom kontra doang gitu. Lagi nggak bagus, lagi apa? Kontranya full 5 kolom ya? lagi susah nyarinya. Jadi ya confidence-nya juga lagi di bawah kan ya. Jadi apa ya? Ya. Kenapa jangan masuk? Mending Temi habis hat-trick. Yoi, lumayan tuh Temi. Sterling ya, gue pertimbangan gue sama ya apa yang kayak Evan bilang tadi. Satu buat nusuk rank, gue Kapten Sterling. Kedua, tadi Lee Tracer juga udah bilang emang karena jomplangnya si Sterling tadi ngelawan tim kecil. Dan West Brom pun nggak kayak Sheffield, nggak kayak Crystal Palace ya, defense-nya tetap jelek, stabil jelek. Jadi gue rasa nggak ada salahnya juga sih untuk Kapten Sterling di situ. Stabil jelek. Stabil jelek. Tony, tadi mau masukin Maddison kan ya? Sebenarnya gini sih, Maddison baru gol. Iya, tenang aja, nanti juga gol lagi kok. Golnya nanti pas gua nggak pakai biasanya. Maddison itu hasil kalau pas gua pakai kan biasanya. Oh ya udah, ntar kabarin gua kalau lu pakai. Bukan, maksudnya ini baru gol di FA Cup. Di FA Cup lagi live. Anyway, karena kita bahas kapten, jadi gua kayaknya agak impossible kalau misalnya gua nggak menggunakan premium gua untuk menjadikan kapten ya. Karena buat apa gue invest paling banyak, tapi ternyata nggak gue percayakan untuk mendouble poinnya. Jadi karena sekarang gue punya Son dan Kane, dan Son dan Kane ini lagi akan lawan Liverpool, dan betul gue takut banget kalau ini 0-0. Balik lagi, kemarin gue sempat bilang ya, MU kayaknya akan menahan seri karena dia pengen defend kan untuk tahta ya. Tapi ya ternyata City bisa merebut. Jadi sebenarnya strateginya betul, tapi hasilnya yang kurang memuaskan. Nah, gue takutnya Mourinho tuh seperti ini. Dia itu akan save lawan tim besar. Jangan kalah dulu lah. Dia akan mendapatkan poinnya dari lawan tim yang lebih kecil rankingnya di Liga. Gue takutnya itu. Jadi gue perkirakan mungkin kalaupun main pasti counter attack kalau dari Tottenham. Jadi gue rasa agak sulit kalau misalnya lu mau kaptenin Kane. Lebih better buat gua pakainya Son kalau misalnya mau. Cuman gua kayaknya ada Son yang lawan Liverpool, ada Bruno yang lawan Sheffield. Gua kemana-mana pasti lawan Sheffield sih. Karena gua fixture base ya. Tapi ya ini gua jadi takut karena Evan juga Bruno sih. Kapan nih terangkat dariku ya Tuhan? Kurang hafal. Anyway, for your notes, squad kita tuh hampir sama banget. Kalau lu melakukan transfer lu yang tadi ke Gundogan gitu ya, ke Kane, kita cuma beda satu pemain. Lu Koval, gue Soucek. Gini. Gue gak masalah selama kita gak saling contek. Kan anak SD nyontek tuh ada dua. Ada yang satu, gue liat PR lu, ditulis ulang tanpa apa-apa. Ada satu lagi ngeliat PR lu terus belajar. Kenapa begini ya?
tetap dipakai hasilnya, tapi dia mikir, bener nggak? Oh Gua gitu. selama kita sama-sama mikir, gue sih nggak masalah. Kecuali kalau lu ngapain, gue ikutin, nah itu ngebetain sih. Tapi selama kita sama-sama mikir nggak masalah. Oh gitu ya. Dan ya rank kita mirip juga, Ton. Jadi ya that's why kenapa kita mirip ya, pemainnya mirip. Itu dua-duanya mengimplikasikan Kotoni nyontek lu. Sebentar. Gue yang udah punya duluan loh, Kenson loh. Ken gue udah punya duluan, Gundogan gue punya duluan. Lu beli kemarin cuma research hari ini kan Jumat working day. Gini, lu kan masih plan, gue udah early transfer nih. Jadi kalau mau nyontek, lu yang nyontek ya Pen ya? Udah. Ini bukan konten, ini bukan konten. Oh iya. Ya anyway kapten dari gue gitu sih. Kalau dari Evan gimana? Ya kalau pilihan utama udah pasti Bruno, karena memang ya itu lu nggak bisa pungkiri lawannya Sheffield. Ya kalau yang gue bilang Son sama Harry Kane punya chance lebih gede kalau Liverpool kalah mental. Sekarang lawan MU lagi, kemarin abis imbang pun mereka tuh sebenarnya udah kayak capek mentalnya. Secara gameplay lu lebih bagus, Liverpool sangat banyak bisa bikin chance dan segala macam. Klopp juga ini cuman kecewa kenapa harus 0-0 gitu, lu nggak bisa nyetak gol sama sekali. MU tuh mainnya di underperform banget. Bruno kemarin mati total, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah sekarang tanpa Bruno masih bisa nggak nih? Kalau sampai tanpa Bruno pun lu 0-0 kasarnya gitu, berarti kan mental Liverpool kena banget nih. Lawannya nextnya Spurs gitu. Cuman yang gue takutin dari Spurs adalah lu nonton lah kemarin lawan Sheffield, walaupun lu menang 3-1, 20-30 menit terakhir diserang terus Spurs. Lu nggak bisa nyerang sama sekali. Sheffield yang sejelek itu, yang kasarnya sejelek itu defense-nya, bisa tiba-tiba nguasain bolanya lebih banyak daripada Spurs gitu ya. Kalau Liverpool mainnya pressing, ya nggak ada harapan sebenarnya gitu. Ya paling banter harapan terbesar itu dari Son kalau buat gua, karena waktu lawan Arsenal juga Son yang ngegolin, long shoot kan segala macam. Harry Kane itu cuman yang ngandelinnya penalti dan ya ngapain lagi lah gitu. Anyway. Antonio gue nggak punya, nggak ada. Gue juga ada rencana pengen masukin Salah sebenarnya. Karena gue pikir ini bisa ahead of the curve untuk orang-orang yang punya De Bruyne. Udah jual Salah. Nah, gue punya Salah lah. Cuman problemnya adalah price. Nah, kalau gue, potensi ini kan turun lagi ya harganya ya. Makin lama dijerawat ini makin turun harganya. Jadi belum bisa. Jadi, tapi kalau misalnya mau ngomongin, Salah sebenarnya juga bagus sebenarnya kalau lu memang masih percaya. Karena Liverpool ini kan kita nggak bisa ngomong Liverpool akan terus-terusan seperti ini ya. Jadi somehow yang tadi Evan bilang sebenarnya akan menghasilkan pecah telur. Cuman saatnya kapan? Nah, jangan sampai saatnya ini lu punya pas big match. Gitu. Nah, ya pas big match gitu kan kita avoid gitu kan. Tapi kalau misalnya orang-orang yang memang percaya form, gua rasa nggak ada salahnya sih. Kalau lu percayakan Salah gitu. Kalau percaya form, Salah pasti dibuang formnya lagi jelek kok. Kan lu bilang balik itu akan ada. Kenapa? Bukannya nggak nyetak shot ya. Cuman belum hasil gol aja kan. Kalau Salah nggak bisa nyetak shot, itu baru formnya gua rasa itu udah harus dibuang. Ini salah satu pertimbangan lagi ya. Ini jadi agak kelamaan dikit tapi apa? Game 21 Salah lawan Brighton. Game 21 Salah lawan West Ham. 2-2 lawan Brighton. 2-2 lawan Brighton. Kalau mau beli Salah, menurut gue di situ sih, jangan waktu lawan Tottenham sih. Kalau mau punya Salah sebagai pembeda, punyalah saat Salah lawan West Ham dan Brighton. Ya sudah lah. Itu untuk video kita berikutnya lagi nanti. Tergantung gimana FA Cup sama game 20 ini. Ada karena Evan Kapten Bruno, gue ada kemungkinan jadi percaya gunungan. Cuma kita lihat lah. Oke, ditunggu Van, ditunggu. Okay. Kita lihat lah. Gue mendapatkan ilham seperti apa tiba-tiba gue kaptennya Gundogan gitu. Gue takutnya masih ada kepahitan yang dulu yang tiba-tiba gue beli pemain ini tidak dibawa ke squad sama sekali sama Pep gitu. Ya udah lu kapten Gundogan, vice-nya Foden. Ya enggak lah. Bruno dong. Bruno dong. Bruno gini rotasi. Oke lah kalau gitu. Bahasan kita hari ini cukup panjang ya. Jangan bosan mendengarkan kita. Jadi buat pertanyaan semua masih kita tampung. Kayaknya masih hangat-hangatnya kita ngobrolin soal kapten sih. Masih kedepannya
fixernya masih cukup meyakinkan untuk double game week, apalagi Aston Villa. Kita masih nunggu fixer Aston Villa nih. Aset-aset apa yang bisa kita ambil kalau dia double game week segala macam. Jadi buat pertanyaan kita masih tampung semua di Twitter, di Instagram, di komen di bawah apalagi. Kalau buat apalagi Ton? Udah. Info-info semua ya follow aja, follow subscribe jadi biar nggak ketinggalan info-infonya.